Saya Mita Hapsari, moderator webinar pada siang hari ini yang akan membersamai sahabat Edu seluruhnya yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga YouTube BBGP Provinsi Jawa Tengah. Kami akan hadir seperti yang sudah disampaikan Ibu Katinja di setiap bulannya untuk membersamai sahabat Edu untuk kita nanti belajar bersama, berdiskusi bersama terkait topik-topik yang tentunya pastinya diperlukan oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sebelum kita mulai, lanjut kepada Bapak narasumber kita pada siang hari ini. Tentunya tidak akan afdol kalau saya belum memperkenalkan beliau, J. Beliau adalah Pak Soeharto Sisar, SPD MT, Widya Iswara, Ahli Madya BBGP Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga asesor dan pengajar di ke KS atau Kepala Sekolah di Klat CPS calon pengawas sekolah. Beliau juga merupakan narasumber berbagi praktik baik, narasumber fasilitator sekolah penggerak untuk angkatan kedua dan ketiga. Beliau juga fasilitator program sekolah penggerak angkatan 1. Beliau pengembang modul PS di pusat Kemdikbudristek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan diskusi topiknya tentang asesmen pembelajaran. Saya yakin kalau mendengar asesmen, penilaian, evaluasi ya, ini sudah jauh sekali dibicarakan ketika Bapak Ibu mungkin kuliah semester 2 sudah ada ini materi ini ya. Bahkan ketika Bapak Ibu diklat pertama jadi guru juga ada materi tentang penilaian ya. Dan tentu saja kita akan mengikuti perkembangan pemahaman terhadap asesmen ini. Apa maksudnya, apa tujuannya, bagaimana manfaatnya, sehingga memang apa yang akan kita kerjakan, menilai siswa, mengakses siswa tidak sia-sia. Apalagi sekarang guru sudah bertransformasi, kepala sekolah sudah bertransformasi, pengawas sudah bertransformasi, yang semuanya nanti akan mengarah kepada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center learning. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini tadi sudah dibacakan biografi saya, ya. Kita tunggu materi. Nah, dasar yang akan kami gunakan di dalam diskusi ini tentang asesmen yang pertama tentu saja adalah Permendikbudristek nomor 21 tentang tahun 2022. Bapak Ibu silakan nanti membuka ulang atau mungkin mendownload yang belum ya untuk membaca kembali asesmen atau penilaian di Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 ya. Sehingga memang apa yang kita kerjakan itu searah dengan panduan atau role yang sudah diberikan oleh kementerian. Yang kedua tentu saja ini tentang kurikulum ya. Permendikbudristek nomor 262 tahun 2002 tentang perubahan atas keputusan Mendikbudristek nomor 56 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan. Dan ada beberapa referensi dari buku-buku tentang asesmen dan saya menggunakan beberapa konten dari artificial intelligence. Oke. Nah, beberapa pemahaman dulu. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar ini atau mungkin sudah lama mendengar ini tentang pengertian apa sih asesmen, apa sih penilaian, apa sih evaluasi, apa sih grading gitu ya. Ini coba kita pilah dulu pemahaman kita sehingga kalau memahami ini tidak salah menerapkannya dalam pembelajaran di kelas, apalagi kita mengarah kepada student center learning atau pembelajaran berorientasi kepada peserta didik. Yang pertama adalah assessment, ya, bahasa Indonesia assessment atau bahasa Inggrisnya assessment juga. Di sini adalah proses untuk mendapatkan data dari proses dan hasil pembelajaran. Ya. Jadi intinya proses mendapatkan data, proses untuk mendapatkan data itu assessment. Nah, bedakan dengan penilaian atau grading ya. Kalau penilaian grading ini adalah berupa angka. Kita menyematkan atribut berupa angka-angka ya. Membedakan nanti dengan assessment, kalau penilaian itu adalah membandingkan hasil pengukuran dengan standar-standar. Itu adalah penilaian atau grading. Jadi kalau Bapak Ibu
mendapatkan data jawaban dari peserta itu asesmen. Tapi ketika Bapak Ibu membandingkan antara jawaban peserta dengan rubrik ya, dengan kunci jawaban itu sudah mulai penilaian ya. Nah, sementara evaluasi sebenarnya adalah lebih luas lagi. Evaluasi itu menggunakan data-data hasil asesmen, menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki atau suatu keputusan tertentu. Jadi silakan Bapak Ibu bandingkan, kemudian mana yang Bapak Ibu gunakan di dalam pembelajaran. Ya, apakah Bapak Ibu menggunakan asesmen selama ini? Apakah penilaian atau evaluasi? Ya, mestinya tiga-tiganya ada. Ya, tetapi kapan menggunakan asesmen, kapan menggunakan penilaian, kapan menggunakan evaluasi. Nah, ini posisi ini yang harus tepat. Ya, jangan sampai semuanya adalah penilaian. Di awal penilaian, di tengah penilaian, di akhir pembelajaran penilaian. Nah, ini mungkin yang sebagian masih terjadi. Ini yang kami maksudkan adalah sekarang dalam webinar ini bagaimana kita sama-sama menuju fokus kepada asesmen di awal pembelajaran, selama pembelajaran, atau di akhir pembelajaran. Sehingga memang kita tahu posisinya dan tahu tujuannya. Oke. Oke. Ini tadi pengertiannya. Kemudian ini ilustrasi dari rangkaian asesmen dalam pembelajaran. Ini tidak bisa berdiri sendiri asesmen. Pembelajaran juga tidak bisa berdiri sendiri. Jadi oleh karena itu, satu berhenti, maka pembelajaran akan berhenti. Ketika asesmen berhenti, mestinya pembelajaran berhenti. Contoh misalkan, ketika Bapak Ibu mengajarkan tentang suatu tujuan tertentu, ya, satu bagian dari ATP atau tujuan dari pembelajaran yang sudah Bapak Ibu identifikasi, ketika mengajarkan tujuan dengan satu konten materi, kalau tidak melakukan asesmen, Bapak Ibu mestinya berhenti belajarnya, pembelajarannya. Atau jangan-jangan asesmennya ada, pembelajarannya belum masuk gitu. Ini nggak bisa jalan. Jadi memang suatu kesatuan yang terus-menerus bersama, asesmen terintegrasi dalam pembelajaran atau pembelajaran terintegrasi dalam asesmen. Nah, kita pahami dulu sekarang tentang tujuan asesmen, penilaian, evaluasi. Yang pertama adalah tentu saja memantau proses pembelajaran. Kapan Bapak Ibu tujuan ini diterapkan? Ya, memantau proses pembelajaran, mengamati perkembangan mahasiswa atau siswa selama pembelajaran. Jadi ketika siswa belajar selama pembelajaran itu diamati terus. Itu adalah bagian dari tujuan asesmen. Jadi bukan hanya asesmen itu untuk menilai, tapi sebagian besar adalah untuk memantau proses pembelajaran. Nah, ini yang bagian dari fokus pembahasan nanti buku dari Black and William, ya nanti kita akan bahas itu. Yang kedua, mengecek pemenuhan capaian. Bapak Ibu di dalam menyusun perencanaan pembelajaran atau rancangan pembelajaran, Bapak Ibu sudah membaca tentang CP atau capaian pembelajaran. Dari CP Bapak Ibu sudah uraikan menjadi tujuan-tujuan. Satu CP mungkin bisa jadi puluhan tujuan. Tetapi tujuan-tujuan nanti Bapak Ibu sudah kelompokkan menjadi ATP-ATP. Nah, ketika Bapak Ibu mengajarkan satu tujuan, apakah tujuan itu terserap nggak oleh siswa? Nah, Bapak Ibu silakan gunakan asesmen untuk mengecek bahwa tujuan yang sudah Bapak Ibu sampaikan atau materi atau konten yang sudah Bapak Ibu sampaikan ini sudah terserap oleh siswa. Jadi jangan tujuan satu selesai diajarkan, lanjut tujuan dua, lanjut tujuan tiga, lanjut. Nah, ini tidak ada pengecekan bahwa tujuan pertama itu sudah tercapai belum. Ini ibaratnya kalau Bapak Ibu mau pergi suatu daerah, tentu akan melewati beberapa kota. Jangan langsung saja ke daerah tujuan akhir, sementara mungkin jalannya sudah berbelok-belok yang beberapa poin mungkin beberapa step mungkin tidak tercapai. Yang ketiga sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan, melibatkan siswa, pendidik, sekolah. Ya. Ini umpan balik. Ya. Umpan balik itu ketika memang Bapak Ibu tujuan nomor 2 mengecek bahwa tujuan itu belum tercapai, maka guru harus melakukan umpan balik. Guru bertanya kepada siswa, guru merefleksi diri bahwa harus ada perbaikan-perbaikan, ya, untuk perbaikan. Jadi bukan hanya menilai ya di sini, tetapi justru adalah
memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Silakan Bapak Ibu merenung ketika mengajar, apakah Bapak Ibu melakukan asesmen kemudian melakukan perbaikan proses pembelajaran. Tidak hanya mendapatkan nilai. Yang keempat, kontrol kualitas lulusan ya. Kalau lulusannya mungkin kurang bagus, hasil asesmennya seperti apa, kemudian balik ke perbaikan pembelajarannya. Dan yang kelima, tentu saja menunjang akuntabilitas institusi sekolah Bapak Ibu. Oke, ini ada beberapa teori asesmen ya. Saya menganalisis atau mereview beberapa buku yang ada ya, yang terkait dengan asesmen. Yang pertama adalah Black and William ya. Di buku ini nanti Bapak Ibu akan membaca bagaimana pentingnya asesmen formatif dibandingkan dengan asesmen sumatif. Ya, sekali lagi buku ini fokus kepada pentingnya guru melakukan asesmen formatif dibandingkan asesmen sumatif. Nah, sementara yang kedua, John Dewey, mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya, masih ingat waktu kuliah dulu ya. Ini sebagai filsuf pendidikan memberikan dasar pemikiran asesmen terintegrasi dalam pembelajaran, John Dewey. Jadi asesmen terintegrasi dalam pembelajaran. Tadi seperti saya ilustrasikan dalam roda gigi ya. Ketika asesmen terintegrasi dalam pembelajaran, maka ketika pembelajaran tidak melakukan asesmen, mestinya pembelajarannya berhenti. Ya, harus beriringan terus. Pembelajaran satu tahap lakukan asesmen. Pembelajaran tahap kedua lakukan asesmen. Terus sampai kepada akhir pembelajaran lakukan asesmen sumatif. Oke. Kemudian yang ketiga, ini Rick Stigen, ahli penilaian pendidikan. Bahwa asesmen formatif berpengaruh pada pembelajaran siswa. Ini sudah ada penelitiannya. Oke, kemudian apa sih insight the black box dari buku-buku yang ada tadi ya? Terutama saya fokus pada bukunya Black and William ya. Beliau menyoroti tentang pentingnya asesmen formatif dan dampaknya yang positif ya dari feedback yang diberikan setelah asesmen formatif ya. Jadi pentingnya asesmen formatif dan dampak positif feedback yang diberikan setelah asesmen formatif. Feedback yang diberikan pada siswa dari guru ya. Yang kedua adalah fokus pada proses pembelajaran, bukan hanya pengukuran ya. Jadi ternyata tadi yang saya sampaikan bahwa pembelajaran dan asesmen terintegrasi ya, fokusnya pada proses pembelajaran bukan hanya pengukuran-pengukuran. Jadi pembelajaran, pengukuran ya, dua-duanya iya, tetapi memang ada insight bahwa proses pembelajaran itu menjadi fokus. Maka ketika pengukuran sudah dilakukan, ternyata proses pembelajaran belum mencapai tujuan, maka proses pembelajarannya diperbaiki. Nah, ini fokusnya. Yang kedua, guru memahami pemahaman siswa dan peran siswa aktif dalam asesmen. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan merenung. Apakah selama ini Bapak Ibu kita semua ketika asesmen melibatkan siswa secara aktif? Bukan hanya menjawab, ya, bukan hanya menjawab pertanyaan soal-soal yang diberikan oleh guru, ya, tetapi mulai dari penentuan tujuan pembelajaran. Siswa aktif kan, ya. Bapak Ibu boleh menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran, kemudian mengecek masing-masing siswa, anak-anak, apakah tujuan pembelajaran untuk kita hari ini cukup seperti ini? Ada yang mau ditambahkan? Atau ada yang mau mungkin perlu ditunda untuk berikutnya? Silakan, ya. Jadi dari mulai penentuan tujuan awal itu anak diikutkan secara aktif, ya. Sampai kepada Bapak Ibu, oke anak-anak, kalau hari ini tujuan pembelajarannya ini A, B, C misalkan. Terus bagaimana sebaiknya kita melakukan asesmen? Bagaimana anak-anak bisa mengukur bahwa tujuan 1 tercapai? Bagaimana anak-anak membuat asesmen bahwa tujuan nomor 2 tercapai? Nomor 3 tercapai? Ya, sepakati bersama siswa. Itulah termasuk bagian dari student center learning atau pembelajaran berfokus kepada peserta didik. Jadi bukan hanya dalam pembelajaran, termasuk dari asesmen, dari mulai penentuan tujuan, ya, kemudian asesmennya, ya, itu libatkan siswa secara aktif. Oke. Nah, ini beberapa fokus dari buku The Black Book tadi, Inside the Black Book dari William tadi. Pertama, pentingnya asesmen formatif. Sekali lagi, saya sudah 3 kali ini menyampaikan bahwa para ahli pendidikan mengatakan pentingnya asesmen formatif, karena formatif ini untuk perbaikan. Perbaikan siapa? Perbaikan siswa dan perbaikan guru mengajar.
Jadi kalau misalkan asesmen formatifnya belum berhasil, ulang lagi pembelajarannya, rubah lagi strateginya. Ini sebaiknya kalau memang kita mau pembelajarannya mau mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan CP yang sudah dianalisis. Ya, jangan terus saja lanjut pembelajaran, tiba-tiba di ujung dilakukan asesmen sumatif. Nah, bisa-bisa anak ini kejeblos gitu ya. Oke, yang kedua adalah efek positif dari feedback ya. Jangan lupa ketika melakukan asesmen formatif ya, asesmen as learning nanti ya Bapak Ibu ini betul-betul akan terasa positifnya dari feedback yang Bapak Ibu guru berikan. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan asesmen as learning atau asesmen formatif, memberikan pertanyaan kepada siswa, siswanya belum menguasai ya, kemudian Bapak Ibu berikan feedback ya, berikan feedback kepada anak-anak. Jangan disalahkan, anak-anak sudah salah menjawab, disalahkan lagi. Berikan feedback. Oke, anak-anak kalau belum bisa yang cara itu, coba cara yang lain. Mungkin bisa. Itu bagian dari feedback ya, feedback perbaikan. Nah, anak-anak akan terasa tertantang ya, termotivasi untuk menguasai konten, menguasai tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu gurunya memberikan feedback yang positif dalam pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran sebagai fokus utama. Tadi sudah dibahas ya. Jadi fokusnya pada pembelajaran menggunakan ukuran-ukuran asesmen. Oke. Kemudian yang keempat, pentingnya pemahaman konsep oleh siswa ya. Jadi di buku ini bagaimana guru menekankan pada siswa untuk siswa memberikan pemahaman, untuk menguasai pemahaman dari pembelajaran. Dan yang terakhir yang tadi saya ulang juga ini adalah peran siswa dalam proses asesmen. Dari mulai menentukan tujuan, ya, kemudian menentukan bagaimana mengukur anak-anak mencapai tujuan, ya, itu perlu diaktifkan peran siswa. Misalkan gini, kalau kita mau dari Jakarta mau ke Bandung itu ya, ngajak penumpang banyak, bagaimana Bapak Ibu penumpang apakah sampai Jakarta sampai Bandung nanti kita Bapak Ibu bisa merasakan nggak bahwa kita sudah sampai di Bandung atau tidak? Bagaimana cara mengukurnya kita sudah sampai di Bandung? Ya, misalkan itu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajarkan satu tujuan tertentu, anak-anak mesti tahu bagaimana cara mengukur bahwa anak-anak sudah mencapai tujuan ini. Mungkin anak-anak punya cara sendiri ya. Silakan diaktifkan peran siswa di situ. Oke. Ini sekali lagi dari buku Inside the Black Book oleh William Black and William, pentingnya asesmen formatif. Saya ulang lagi ini. Dibandingkan dengan sumatif, ya. Pentingnya asesmen formatif dibandingkan asesmen sumatif. Pertama, formatif memberikan informasi terus-menerus, ya. Bapak Ibu kalau ngajar misalkan satu tujuan sudah selesai satu tujuan, jangan lupa lakukan asesmen formatif untuk mengecek bahwa tujuan tadi sudah diserap atau sudah dicapai oleh anak-anak. Sampai baru kemudian yang kedua disampaikan lagi pembelajarannya lewat diskusi atau lewat proyek atau lewat apa. Kemudian di ujung tujuan kedua lakukan formatif. Dan selama pembelajaran juga itu lakukan asesmen formatif ya untuk memastikan bahwa anak-anak semua mencapai tujuan yang telah disepakati bersama ya tadi ya sampai terusnya ya. Kemudian yang kedua mendukung pembelajaran aktif. Bapak Ibu yakin ya kalau Bapak Ibu terus-menerus melakukan asesmen formatif di awal, selama dan di akhir ya itu anak-anak dia akan aktif karena dia akan termotivasi ya dalam proses pembelajaran. Tidak hanya sebagai suatu wadah yang hanya dituangi informasi oleh guru, tetapi dia diajak berinteraksi aktif sehingga memang dia akan tambah semangat. Yang ketiga, memotivasi pembelajaran, ya, memotivasi pembelajaran. Berikan umpan balik yang konstruktif, ya. Jangan berikan umpan balik yang destruktif ya, yang menjatuhkan anak-anak ya. Ketika anak-anak menjawab salah, ketika anak-anak belum mampu, jangan ditambah salah, jangan ditambah diturun-turunkan ya. Silakan berikan feedback yang konstruktif yang membangun. Silakan anak-anak semangat lagi misalkan ya. Silakan coba baca lagi, ayo pasti bisa. Pasti anak-anak bisa gitu ya. Atau dengan cara yang lain, ayo dengan cara ini gitu ya. Oke, yang keempat adalah mendeteksi kesalahan dan kekurangan segera. Apalagi misalkan ini yang kalau ada yang SMK ya, sedang praktek di bengkel ya, kalau tidak dilakukan asesmen formatif, anak-anak bekerja di lepas ya,
Kalau ada kesalahan ini fatal ini. Maka formatif akan mendeteksi kesalahan dan kekurangan segera. Misalkan praktek mencampur warna untuk mendapatkan warna sekunder. Maka kalau tidak dilakukan asesmen formatif sejak mencampur warna primer, maka kesalahan akan fatal, warnanya tidak jadi misalkan ya, kemudian catnya habis gitu ya. Atau mungkin yang jurusan yang lain atau mungkin yang praktek yang lain ya, kalau tidak mendeteksi kesalahan sejak pembelajaran maka akan fatal ujungnya. Yang kelima, merancang pengajaran yang lebih efektif ya. Efektif artinya pembelajaran yang mencapai tujuan ya. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan asesmen, jangan nanti kaget di ujung pembelajaran yang sudah satu ATP ya, satu ATP diajarkan 2 kali pertemuan atau 2 minggu, tiba-tiba di ujung minggu kedua baru lakukan asesmen sumatif. Nanti kalau ada kegagalan pembelajaran atau belum tercapai tujuannya, akan susah Bapak Ibu mengembalikan pembelajaran karena sudah terlewat waktunya. Tapi kalau satu pembelajaran, satu tujuan, lakukan formatif, satu tujuan, maka akan lebih mudah Bapak Ibu untuk memperbaiki pembelajarannya. Ya, jadi ini adalah bagian dari pencapaian pengajaran yang lebih efektif. Kemudian yang berikutnya, mendorong keterlibatan siswa. Tadi ya saya sampaikan sekali lagi, jangan teacher center learning, jangan semuanya dari guru ya. Guru sudah dimodali dengan CP, ada TP, ATP, silakan komunikasikan dari TP ini kepada siswa. Aktifkan siswa untuk menanggapi tujuannya, cara mengukur tujuannya dan bagaimana melakukan asesmennya ya. Karena memang tujuan kita adalah agar siswa mencapai tujuan ya. Pembelajaran bukan hanya guru mendeliver materi mendapat tujuan. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ini mungkin slide ini sudah Bapak Ibu buka berkali-kali di dalam pedoman asesmen atau di kurikulum ya, tentang 5 prinsip ya. Yang pertama, terpadu dari proses pembelajaran. Ini sejalan dengan tadi teorinya Beck and William ya, bahwa asesmen bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nggak bisa dipisahkan ya. Kemudian yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Jadi kalau fungsinya untuk mengukur ya silakan buatlah asesmen yang untuk mengukur. Kalau untuk menilai ketercapaian pembelajaran di akhir ATP, silakan rancang seperti apa instrumennya. Jadi sesuaikan. Yang ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid, dapat dipercaya. Adil itu bukan berarti harus sama ya. Bapak Ibu, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang gaya belajar berbeda ya, anak-anak yang gaya belajar berbeda, yang disebut adil itu bukan dengan satu soal untuk semua siswa, tapi anak-anak yang gaya belajarnya mungkin visual, beda cara mengukurnya dengan anak-anak yang gaya belajar mungkin kinestetik atau auditori itu ya, beda cara mengukurnya. Itu yang disebut adil. Jadi mengukur siswa secara berbeda untuk anak-anak dengan gaya belajar berbeda. Jangan sama semua, kalau sama-sama nggak adil tentu saja. Profesional, valid, dan dapat percaya. Ini yang keempat, laporan kemajuan. Ini untuk memberikan laporan pembelajaran kepada orang tua ya. Hasil asesmen digunakan untuk pendidik, tenaga pendidikan, dan untuk sebagai refleksi untuk memberikan mutu pembelajaran. Bapak Ibu, yang poin 5 ini akan terkait sekali dengan Bapak Ibu nanti aktivitas di Kombel dalam sekolah. Silakan nanti akan baca juga Bapak Ibu panduan komunitas belajar yang dalam sekolah. Ya, bahwa ketika kepala sekolah bersama komunitas belajar sekolah melakukan suatu refleksi, maka data yang digunakan dalam refleksi tersebut jangan sampai keluar dari data hasil pembelajaran di kelas. Di mana guru ketika di akhir pembelajaran melakukan refleksi pembelajaran ya, gunakan asesmen. Hasil refleksi atau asesmen ini dibawa kepada refleksi Kombel di dalam sekolah ya, dalam sekolah. Silakan dibahas di situ seperti apa masing-masing pembelajaran guru A, guru B, guru C ya, setelah melakukan asesmen. Nah, inilah komunitas belajar akan lebih efektif kalau memang data yang digunakan
diskusi komunitas belajar tersebut adalah data hasil pembelajaran di kelas masing-masing guru sebelumnya, ya, hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan, ya, jangan seperti Bapak Ibu mana duluan telur apa ayam gitu, ya. Sama seperti ini, mana yang lebih duluan pembelajaran atau penilaian. Ini suatu siklus yang memang tidak bisa dipisahkan, ya. Pembelajarannya dan asesmen itu satu kesatuan, ya. Bapak Ibu sekarang sebelum membuat pembelajaran lebih jauh, ya, pastikan di awal melakukan asesmen diagnostik atau asesmen readiness, ya, asesmen awal, ya, formatif untuk melihat spesifikasi siswa, karakteristik siswa, kebutuhan siswa, ya. Jangan hantam kromo satu metode untuk semua siswa, satu cara untuk semua siswa, ya. Jadi lakukan asesmen awal, pembelajaran, asesmen lagi pembelajaran, suatu siklus yang terus menerus. Ya. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu sudah berkali-kali lihat tayangan ini, ya, ketika Bapak Ibu mempelajari kurikulum, ya. Jadi awalnya tentu tadi guru menyusun rencana pembelajaran, bisa RPP, bisa modul ajar. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar, pastikan setiap tujuan, ya. Ya, kalau Bapak Ibu satu modul aja misalkan ada 5 tujuan, setiap tujuan ada konten yang dideliver, ada alat untuk mengukur ketercapaian tujuannya. Ya. Itu sudah ada di dalam perencanaan. Jadi jangan Bapak Ibu hanya di perencanaan membuat tujuan kemudian ada kontennya diajarkan. Tetapi pastikan juga ada alat untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran siswa tadi. Sehingga memang ini adalah sudah terencana dari awal. Kalau misalkan tercapai seperti apa pengembangan siswa, materi berikutnya, kalau belum tercapai tujuan, bagaimana remedialnya? Itu juga direncanakan dari awal, gitu, ya. Oke. Kemudian yang langkah kedua, lakukan asesmen di awal pembelajaran. Langkah ketiga, kalau ternyata perencanaan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu susun, ini setelah melakukan asesmen di awal tidak cocok strateginya, Bapak Ibu silakan modifikasi modul ajarnya. Ya, mungkin tadi Bapak Ibu merancang, ya, di modul ajarnya metodenya ini A, B, C. Ternyata setelah lakukan asesmen awal, ada anak yang perlu pembelajaran menggunakan metode yang D, gitu. Silakan dimodifikasi, ya. Jadi jangan sifatnya administratif, ya. RPP modul ajar jangan sifatnya administratif tapi betul-betul operasional, ya. Ketika memang ada perubahan silakan coret-coret aja, perbaiki itu. Kemudian yang ketiga tadi memodifikasi, yang keempat melaksanakan pembelajaran menggunakan berbagai metode asesmen formatif, ya. Jadi lakukan pembelajarannya, lakukan asesmennya, dan yang kelima terakhir baru lakukan asesmen sumatif, ya, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya, ya, kalau yang berkelanjutan. Oke. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah paham, ya, apa yang disebut dengan assessment of learning, ya. Ada assessment for learning dan assessment as learning. Atau di bawah, assessment as learning, asesmen sebagai pembelajaran untuk siswa dan guru, asesmen for learning, asesmen untuk memperbaiki pembelajaran juga ada, dan yang ketiga asesmen of learning. Jadi mengukur ketercapaian tujuan, asesmen of learning. Ini yang sudah kita diskusikan, ya, dalam pembahasan kurikulum Merdeka, ya, ketika nyusun modul aja atau nyusun kurikulum. Ini tadi, ya, asesmen as learning, asesmen sebagai proses, kemudian asesmen for learning, ya, asesmen untuk proses pembelajaran, dan of learning di akhir, ya, untuk biasanya sumatif. Oke. Ini Bapak Ibu kalau untuk memperdalam lagi, ya, asesmen as learning ini untuk refleksi proses pembelajaran, ya, sebagai asesmen formatif. Nah, kalau asesmen for learning sebagai asesmen formatif dilakukan di awal, ya, atau bisa selama pembelajaran juga. Kemudian asesmen for learning, ya, ini asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran juga formatif, ya.
Kemudian yang terakhir ini off learning ya. Di akhir proses pembelajaran biasanya ini adalah asesmen sumatif dan berfungsi untuk me, mengangkai atau menilai siswa ya, menilai ketercapaian sehingga masing-masing siswa akan mendapatkan angka atau nilai ini biasanya untuk di akhir pembelajaran, di akhir ATP ya, sumatif. Oke. Sementara yang dua ini adalah asesmen formatif dan pastikan Bapak Ibu kalau formatif itu jangan sampai keluar nilai ya. Kalaupun ada nilai itu hanya perantara untuk melihat kelemahan siswa kemudian untuk melakukan perbaikan gitu ya. Jangan sampai menghasilkan nilai, apalagi nilainya diolah. Ya, asesmen normatif mendapatkan nilai, nilainya diolah dengan sumatif untuk menentukan nilai akhir semester. Nah ini yang fatal. Dulu pernah kita ada seperti itu, tapi dengan permen terbaru sudah diperbaiki bahwa asesmen formatif tidak mengkontribusi nilai akhir rapot ya, nilai akhir semester. Jadi nilai akhir semester itu cukup nilai sumatif 1, 2, 3, N di rata-rata kemudian ditambah nilai ulangan akhir semester, kemudian diboboti, terserah sekolah, silakan sekolah boboti mana lebih besar bobotnya, apakah nilai akhir semester atau nilai rata-rata sumatif ya. Kemudian diboboti, kemudian jadikan nilai akhir untuk nilai rapot. Ini yang sumatif ya. Sumatif 1, 2, 3 ya. Selesai ATP 1, selesai ATP 2, selesai ATP 3 ada nilainya, rata-ratakan, kemudian diboboti ditambah dengan nilai akhir semester. Nah, tadi saya di awal mengatakan bahwa setiap pembelajaran ya, Bapak Ibu boleh memperbaiki modul ajar ketika memang asesmen awalnya berbeda dengan prediksi awal. Kemudian formatif tidak memberikan nilai. Nah, artinya memang setiap anak itu berbeda mengukurnya harusnya. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu, tadi pagi pun kami masih diskusi, ternyata masih ada sekolah-sekolah yang melakukan asesmen akhir semester, melakukan asesmennya bersama, menyusun soal bersama, kemudian soalnya digandakan oleh sekolah, anak-anak diukur dengan instrumen asesmen yang sama untuk satu kabupaten kota ya. Nah ini sangat mencederai sekali dengan prinsip dari pembelajaran berbasis berorientasi pada peserta didik. Karena peserta didik berbeda-beda ya. Tadi kedalaman materinya berbeda-beda, gaya belajar beda-beda. Harusnya memang asesmennya berbeda, instrumennya, soalnya harusnya berbeda, gitu ya. Mengukur kedalamannya anak-anak tiap anak berbeda, gitu ya. Jangan sampai nanti satu kabupaten ada asesmen bersama. Jangankan satu kabupaten, satu sekolah aja anaknya berbeda-beda, mestinya berbeda asesmennya. Jangankan satu sekolah, satu kelas saja anaknya berbeda-beda, gitu ya. Nah ini mungkin perlu dikaji ulang Bapak Ibu. Silakan kalau menyusun instrumen pastikan sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan karakteristik anak. Ya, yang penting tujuannya adalah sesuai dengan CP. Bapak Ibu pahami CP-nya, kemudian pastikan pembelajaran sesuai dengan CP dan memperhatikan karakteristik peserta didik. Ini ada ilustrasi lagi adalah asesmen sebagai pembelajaran. Guru, kalau untuk guru ya, guru memberikan panduan bagaimana melakukan asesmen. Berikan panduannya. Kemudian ketika anak selesai asesmen, berikan feedback. Ya, ketika anak sudah ditanya, anak-anak apakah sudah dikuasai belum, si A, si B tanya satu persatu, berikan feedbacknya, ya, berikan feedbacknya, sudah bagus atau belum, perlu perbaikan atau tidak, dan mendukung pengembangan keterampilan metakognitif siswa, jangan diabaikan. Nah, sementara siswa aktif dalam mengukur kemajuan dan merancang tujuan pembelajaran. Oke, jadi siswa juga diaktifkan dalam mengukur kemajuannya. Anak-anak silakan ukur sendiri gimana caranya anak-anak mengukur kemajuan untuk pencapaian tujuan nomor 1. Aktifkan, ikutkan siswa. Kemudian merancang tujuan dalam merancang tujuan pembelajaran juga tadi ya di awal tadi udah. Oke. Nah, asas formatif sebagai pedoman dan strateginya seperti apa? Jadi gimana pedoman dan strategi asas formatif? Yang pertama tentu saja klarifikasi tujuan pembelajaran. Pastikan Bapak Ibu ketika mengajar untuk topik baru
di awal itu pastikan tujuan itu betul-betul dipahami oleh siswa. Ya, anak-anak, satu pertemuan ini 4 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran kita akan belajar tentang fotosintesis. Tujuannya ini 1, 2, 3, 4, 5 tujuan belajarnya. Pastikan anak-anak paham betul tujuannya. Silakan anak-anak renungkan tujuannya. Ya, bila perlu anak-anak diskusi situ ya. Paham tujuan ini, bahwa kita nanti di akhir pembelajaran yang 4 jam ini tujuan ini harus tercapai. Nah, nanti akan ada diskusi. Jangan sampai dilewati ya. Jangan sampai anak-anak baru duduk langsung diajak aja berangkat ke Bandung gitu ya. Pastikan bahwa setiap pembelajaran anak-anak memahami tujuan yang mau dicapai apa sih pertemuan ini gitu ya. Anak-anak harus paham. Yang kedua, ketika melakukan assessment, rancang pertanyaan terbuka ya untuk formatif ya di awal. Anak-anak apa yang dipahami tentang fotosintesis gitu ya. Ini akan lebih luas untuk mengukur kesiapan anak ya. Ada nggak yang sudah memahami tentang fotosintesis ini untuk mengukur readiness misalkan itu. Jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan terbuka, akan lebih luas ukurannya gitu ya. Yang ketiga, penilaian sehari-hari. Jadi jangan terlalu formal. Anak-anak silakan tutup bukunya, keluarkan kertas lembar dengan pena, kita akan asesmen. Tidak seperti itu. Tapi biasa aja ya. Atau bila perlu tidak seperti terlihat ya. Ketika anak-anak sedang belajar, ya asesmen following misalkan. Anak-anak sedang belajar, sedang diskusi, langsung diamati, observasi. Itu juga asesmen. Ketika anak-anak sedang mengerjakan tugas, langsung diobservasi, dilihat. Itu juga asesmen formatif gitu. Ketika anak-anak diskusi tadi, kira-kira si A, si B, si C ngerti nggak tentang misalkan fotosintesis. Itu langsung diamati ketika anak-anak diskusi. Ketika anak-anak mengerjakan tugas. Ketika anak-anak membuat gambar, melaksanakan proyek. Amati seperti sehari-hari. Nah, itu adalah bagian dari asesmen. Kemudian feedbacknya yang berkualitas ya. Ketika anak sudah mencapai tujuan ataupun belum mencapai tujuan, berikan feedback yang berkualitas, yang konstruktif ya. Tidak menjatuhkan, tidak membuat anak malu ya, apalagi membuat anak yang putus asa ya. Kemudian yang kelima, melibatkan siswa dalam penilaian ya, ajak siswa terlibat dalam penilaian diri dan sesama ya. Silakan penilaian diri oleh siswa dan sesama ya, menilai kawan yang lain. Pakai portofolio pembelajaran ya, lakukan observasi kelas, uji formatif, mobilisasi teknologi, gunakan teknologi ya, menggunakan misalkan apa Google Classroom atau menggunakan Google Form ya, menggunakan Kahoot, Quizzes dan sebagainya, dan komunikasi terbuka ya, karena kita tujuannya adalah memahami ketercapaian anak terhadap tujuan. Terbuka saja dengan anak-anak ya. Oke. Kalau per learning sama sebenarnya dengan tadi ya, bukan formatif untuk mengukur kualitas pembelajaran. Nah, yang sering dan yang banyak dilakukan ini assessment of learning. Ketika anak-anak sudah selesai dalam topik tertentu, di akhir topik lakukan assessment sumatif. Ini disebut juga assessment of learning ya. Assessment sumatif atau assessment of learning atau penilaian satu topik atau satu ATP tertentu ya. Ini disebut dengan assessment of learning. Jadi Bapak Ibu, yang menilai itu adalah assessment of learning. Kalau as learning, formatif tadi ya, atau for learning, itu mestinya tidak ada angka, tidak ada nilai. Kalaupun ada angka atau nilai, hanya itu sekedar mengetahui klasifikasi anak untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Gitu. Nah, ini kesimpulannya. Dari analisa buku dari Black and William tadi yang menekankan kepada fokus pada asesmen formatif, bahwa kesimpulannya melakukan asesmen, penilaian dan evaluasi secara efektif mendukung pembelajaran yang berkelanjutan. Anak-anak dia akan senang pelajar berikutnya kalau memang asesmen formatifnya berjalan. Asesmen formatifnya di awal ketika melakukan assessment readiness atau diagnosis ya berjalan. Anak-anak akan senang belajarnya. Dia akan bertanya tentang perbaikan-perbaikannya dan dia akan mengikuti pembelajaran berikutnya secara berkelanjutan. Asesmen sebagai pembelajaran menekankan peran aktif siswa. Nah, mungkin yang selama ini hanya guru saja ya. Nah, silakan
mulai mencermati bagaimana mengaktifkan siswa dalam proses asesmen. Bukan hanya aktif dalam menjawab pertanyaan, tapi mulai dari merancang tujuan, menetapkan tujuan, melakukan asesmen formatif, siswa dilibatkan. Tetapi guru tetap memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan umpan baliknya. Ya, berikan dukungan, berikan umpan balik. Ya, asesmen formatif dengan pendekatan holistik memperkuat kualitas pembelajaran. Nah, ini mungkin Mbak Amita yang bisa kita diskusikan bersama